Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Tsaniyah, Al-Tsaniyah ini pengungsi, mustajirun. Pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Tsaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Tsaniyah iki sing nganti saiki isih nganu, isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di Akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika, tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan, kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati. Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk, lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk, ya kurang lebih sebagai penjajah, nuwun sewu. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk, ya kurang lebih sebagai penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, menanggapi video yang beredar statement Gus Yahya Khalil tentang masalah dawuh beliau bahwa Islam Nusantara, Islam sejati, Islam Arab, Islam abal-abalan, bahkan seakan-akan adalah penjajah. Ini ada dua yang harus kita luruskan. Pertama, dari sudut keluarnya video ini. Kejadian ini sudah 2018. Video ini sudah syuting 2018. Sedangkan beliau baru terpilih. Kenapa sekarang kok begitu ramai sekali beredar? Jangan-jangan ini bukan kritik, tapi berangkat dari kebencian. Berangkat dari orang-orang sebelah yang benci kepada NU, benci kepada tokoh-tokoh NU. Sehingga ya kalau memang ini sudah dari dulu, kenapa kok enggak dari dulu viral? Kedua, tentang masalah statement beliau yang mengatakan habaib pada fase kedua dengan fan itu adalah pengungsi lari dari Arab karena takut kepada Wahabi. Ini juga kok baru viral sekarang. Berarti khawatir, karena ada istilah benci dan kritik. Kalau kritik itu dari pecinta, dari orang yang sayang, supaya ada pembenahan dan supaya ada klarifikasi. Selanjutnya, saya juga ingin sedikit mengkritik. Nah, ini kalau saya memang betul-betul pecinta, sayang kepada NU, sayang kepada tokoh-tokoh NU, sayang kepada Gus Yahya Khalil. Sepuntene mohon maaf pada tokoh-tokoh kami NU, tokoh-tokoh kami Nahdlatul Ulama. Kita harus sadar. Jadi qaulul imam imamul qaul, imamul qaul qaulul imam. Ucapan pemimpin, ucapan tokoh itu adalah pimpinannya ucapan, tokohnya ucapan. Tokohnya ucapan itu ya ucapannya tokoh. Sehingga mohonlah para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin NU di atas, kalau mau bikin statement lewat pengajian itu jangan jangan yang kita kira menjadikan polemik
jangan kontroversi, jangan yang menjadikan masalah di bawah nanti. Saya sadar, saya tahu mungkin masalah yang dimaksud oleh Gus Yahya tentang Islam Indonesia adalah Islam sejati, Islam Arab, Islam abal-abalan penjajah, itu mungkin yang dimaksud adalah Islam sejati itu ya Islam yang santun, rahmah, ajaran Wali Songo. Islam yang bisa merangkul, tidak memukul. Yang penjajah itu mungkin yang dimaksud adalah wahabisasi, peralihan kudeta yang dilakukan oleh Raja Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab, atau proses masuknya Islam tapi tidak di Indonesia, di negara mana. Tapi ini kan untuk orang-orang yang sadar dan bisa meraba-raba husnudzon. Kalau untuk orang awam ini bisa menimbulkan asumsi bahwa yang dimaksud adalah Islam awalnya masuk di Arab. Kalau yang dimaksud ini menimbulkan asumsi bahwa Islam yang dimaksud adalah Islam awal masuk di Arab, kan Rasulullah, kan para sahabat. Kalau sampai Rasulullah, ya gimana nanti malah masa Rasulullah dikatakan penjajah? Berarti masa Islam Indonesia tidak sama dengan Islamnya Rasulullah, Islam di Indonesia tidak sama dengan Islamnya para sahabat, Islam yang dibawa Wali Songo tidak sama dengan Rasulullah. Jadi mohon maaf. Demi Islam kita, demi Islam itu sendiri, dan demi status rahmah, mari kita lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan mengeluarkan statement supaya tetap terjalin ukhuwah. Mana yang kita katakan ukhuwah basyariyah, mana yang kita katakan ukhuwah islamiyah, mana yang kita katakan ukhuwah nahdiyah, ukhuwah wataniyah, supaya Islam betul-betul ukhuwah, bersatu padu untuk menunjukkan Islam yang rahmah itu sendiri. Dan saya juga husnudzon, mungkin yang dimaksud beliau adalah fase kedua para sadat, para asrof masuk ke Indonesia adalah pengungsi dan sebagainya, yang ditolong oleh orang-orang Jawa, orang Indonesia. Itu ya juga ada benarnya, karena memang beliau-beliau datang sebagai tamu, karena orang Indonesia, orang Jawa punya rasa takdim kepada Rasulullah, ya ditolong, sehingga mereka yang betul-betul berterima kasih, mereka betul-betul santun kepada orang-orang Jawa, sehingga dikatakan apa itu kholah, paman. Para habaib zaman dulu mengatakan khol, paman. Nah, masalah sekarang wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dikatakan pengungsi lari daripada Wahabi, saya kira kurang benar. Kenapa? Yang lari dari Wahabi itu para datuk, sadat, datuk asrof, tapi dari Mekah, dari Arab ke Yaman, dari Arab ke Hadramaut. Bukan yang ke Indonesia. Kalau yang ke Indonesia itu rata-rata dari Yaman sendiri ke Indonesia betul-betul berjuang. Seperti Al-Mukarram, Sayyidul Habib, Soleh Tanggul, Al-Habib, Abdul Qadir, Bil Faqih, guru Palu, guru tua Sulawesi, dan banyak habaib-habaib di Surabaya, di Situbondo, Jakarta, dan sebagainya. Itu saya kira bukan karena ngungsi, tapi karena betul murni berjuang. Sehingga ditolong oleh orang Jawa, ditolong oleh orang Nusantara, sehingga sampai terjadi ikatan yang sangat kuat antara takdim Muslim Indonesia kepada Duriah Rasul, dan berterima kasih kepada para orang yang menolong, sehingga disebut hal paman. Masya Allah, seandainya ini betul-betul terjadi pada era sekarang, Duriah Asrof betul-betul menganggap sebagai tamu yang ditolong, kita punya utang kepada Rasulullah. Subhanallah, ini yang kami harapkan dari orang-orang bawah, sehingga kami arus bawah bisa betul-betul indah melihat di atas. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.